Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebagai renungan harian untuk hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 97 ayat 10 dikatakan demikian. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ya, demikian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti sebagai pengikut Tuhan sudah sering mendengarkan bahwa Tuhan itu sangat membenci yang namanya tindakan kejahatan. Tuhan selalu akan berpihak kepada orang-orang yang dianiaya, orang-orang kecil, orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil. Dan bukti dari kita menjadi pengikut Tuhan dan layak untuk menerima kerajaan surga adalah dengan mengasihi Tuhan yang ditunjukkan dengan mengasihi sesama kita. Nah, saudara-saudari, ini juga lah yang diingatkan oleh pemazmur bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan diri kita mengasihi Tuhan, bukti yang paling nyata adalah bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu keluarga, atau tetangga, atau orang-orang lain yang mengalami tindakan-tindakan ketidakadilan atau tindakan-tindakan kejahatan. Orang Kristen itu dihadirkan ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa kebaikan, membawa berkat, dan membawa salum ke tengah-tengah orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari, kalau kita mengatakan kita cinta Tuhan, kita mengatakan kita tunduk, kita taat kepada Tuhan, itu harus nyata dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Karena ketika orang lain yang adalah ciptaan Tuhan itu kita perlakukan secara baik dan benar, seperti yang dikatakan di dalam Matius 25, itu sesungguhnya kita sedang melakukannya kepada Tuhan. Karena Tuhan sering memposisikan dirinya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang berseru-seru kepada Dia meminta pertolongan.
Dan Tuhan sering sekali memposisikan dirinya kepada mereka-mereka yang selalu diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, kita yang adalah sudah menerima kebaikan Tuhan, sudah menerima kasih karunia Tuhan, diminta oleh Tuhan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan, sebagai tanda kita pengikut Tuhan yang sejati, kita harus berpihak juga kepada kehidupan orang-orang lemah itu. Seperti yang sudah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam pelayanannya selama 3 tahun di tengah-tengah dunia ini, dia selalu berpihak kepada orang-orang yang direndahkan. Dia selalu berpihak kepada orang-orang yang dikucilkan, yang dianggap berdosa, yang disingkirkan dari komunitas-komunitas yang terhormat. Dan dia berada duduk makan bersama dengan mereka. Bukan berarti dia menjauhkan kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang terhormat. Tapi dia tahu bagaimana orang-orang yang lemah ini butuh dukungan, butuh pertolongan. Dan sekarang ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita keyakinan, kepercayaan, dan keselamatan, kita juga diminta untuk meneladani, untuk melanjutkan segala perbuatan yang dilakukan, keteladanan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Bahwa kita juga adalah orang yang teraniaya, Tuhan akan menolong kita. Kita juga orang yang menerima banyak perlakuan yang jahat, Tuhan yang akan menolong kita, menopang kita. Dan ketika ada orang-orang di sekitar kita menerima perlakuan-perlakuan yang tidak baik, maka kita hadir sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kita hadir sebagai orang yang menolong mereka, karena kitalah yang dipakai Tuhan berjalan di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kasih dan karunia serta kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Hari ini saudara-saudari, mari kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita melakukan segala kegiatan kita dengan kasih yang nyata kepada Tuhan melalui orang-orang kecil yang ada di sekitar kita. Mari kita menopang mereka, mari kita menolong mereka, mari kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui mengasihi mereka. Dan yakinlah, mereka akan tetap menerima pertolongan Tuhan melalui kita atau tidak melalui kita, tetapi berbahagialah kita kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong, menopang, dan membantu mereka di dalam setiap pergumulannya, sehingga kita menjadi jawaban doa mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan menjawab segala doa-doa dan permohonan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami sebagai pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan, untuk setia melakukan kebaikan kami kepada sesama kami sebagai bukti cinta kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kami dengan menunjukkan keteladanan, rela berkorban untuk kehidupan kami. Demikianlah kiranya juga kami, Tuhan, menunjukkan kasih setia dan cinta kami kepada Tuhan dengan rela berkorban, rela menolong, dan berpihak kepada orang-orang yang teraniaya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.